Ini awal mula Erdogan ancam 10 dubes negara barat angkat kaki dari Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memerintahkan Menteri Luar Negerinya untuk segera mengusir duta besar dari Jerman, Amerika Serikat, dan 8 negara lainnya. Pengusiran ini bermula dari pernyataan bersama ke-10 negara soal aktivis Osman Kavala. Saya telah memerintahkan Menteri Luar Negeri kami untuk menyatakan 10 duta besar itu sebagai persona non grata sesegera mungkin, kata Erdogan menggunakan istilah diplomatik yang berarti langkah pertama sebelum pengusiran duta besar. Mereka harus pergi dari sini pada hari mereka tidak lagi mengenal Turki, katanya. Sembari menuduh apa yang dilakukan negara-negara tersebut merupakan tindakan tidak senonoh. Lantas bagaimana awal mulanya hingga Erdogan murka dan memerintahkan pengusiran dubes dari 10 negara barat dan Amerika Serikat itu? Berikut ulasannya seperti dilansir AFP Minggu 24 Oktober. Pernyataan bersama 10 negara. Pada Senin 18 Oktober lalu, 10 negara mengeluarkan pernyataan bersama yang mengatakan penahanan filantropis dan aktivis Osman Kavala yang berkelanjutan membayangi Turki. Mereka meminta Kavala untuk dibebaskan. Adapun ke-10 negara tersebut adalah Jerman, Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, dan Swedia. Ke-10 utusan negara itu juga telah dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Turki pada Selasa 19 Oktober lalu. Kasus Osman Kavala yang mendatangkan kemarahan Erdogan. Diketahui Osman Kavala 64 tahun telah dipenjara tanpa hukuman sejak 2017 atas tuduhan terkait dengan protes anti pemerintah 2013 dan kudeta militer yang gagal pada 2016. Para duta besar negara-negara barat telah menyerukan penyelesaian yang adil dan cepat untuk kasusnya. Pada Sabtu 23 Oktober, Erdogan menyebut Kavala sebagai agen di Turki untuk seorang miliarder bernama George Soros, target teori konspirasi sayap kanan dan antisemit. Sebutan itu dianggap para pendukung Kavala sebagai respon keras Erdogan usai dirinya selamat dari upaya kudeta 2016. Kavala mengatakan kepada AFP dari selnya pekan lalu bahwa Erdogan mencoba menyalakan konspirasi asing atas penentangan terhadap pemerintahannya yang hampir 2 dekade, terutama protes nasional 2013 yang dipicu oleh rencana untuk menghancurkan Taman Gezi di Istanbul. Karena saya dituduh menjadi bagian dari konspirasi yang diduga diorganisir oleh kekuatan asing, pembebasan saya akan melemahkan fiksi yang bersangkutan, katanya. Kepala nuklir bongkar jumlah uranium yang dimiliki Iran, pantas Barat ketar-ketir. Kepala Organisasi Energi Atom Iran Muhammad Eslami membeber jumlah uranium yang diperkaya 20% yang negara itu miliki. Bicara pada Sabtu 9 Oktober di televisi pemerintah, dia mengatakan bahwa pihaknya hingga kini memiliki 120 kg uranium. Dia menjelaskan uranium itu diproduksi untuk digunakan dalam reaktor nuklir pembangkit listrik di Teheran. Jika rekan-rekan kami tidak melakukannya, tentu saja kami akan memiliki masalah dengan kekurangan bahan bakar untuk reaktor Teheran, kata Islami. Pada bulan September, Badan Energi Atom Internasional melaporkan bahwa Iran telah meningkatkan stoknya yang diperkaya di atas persentase yang diizinkan dalam kesepakatan 2015 dengan kekuatan dunia. Diperkirakan Iran memiliki 84,3 kilo uranium yang diperkaya menjadi 20%. Angka ini naik dari 62,8 kilo ketika IAEA terakhir melaporkan pada Mei. Berdasarkan kesepakatan itu, Iran tidak dimaksudkan untuk memperkaya uranium di atas 3,67%, jauh di bawah ambang batas 90% yang diperlukan untuk digunakan dalam senjata nuklir. Di bawah perjanjian 2015, Cina, Prancis, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat telah sepakat untuk mencabut beberapa sanksi terhadap Iran jika Teheran mengurangi program nuklirnya. Tetapi sejak itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik Washington keluar dari kesepakatan pada tahun 2018. Teheran semakin meningkat
meninggalkan komitmennya berdasarkan perjanjian. Amerika Serikat kemudian memberlakukan sanksi baru sebagai tanggapan. Pada hari Jumat 8 Oktober, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian mengatakan dia optimis bahwa pembicaraan tentang menghidupkan kembali kesepakatan 2015 akan membuat kemajuan. Namun dia menegaskan bahwa Washington juga harus sepenuh hati melanjutkan komitmennya. Iran siap kerjasama nuklir dengan negara-negara Islam demi peradaban Islam yang baru. Pada 23 Oktober kemarin, saat kunjungan ke reaktor riset Shahid Fakhrizadeh di Teheran dalam rangka Islamic Unity Week, juru bicara Organisasi Energi Atom Iran, Behrod Kamalvandi menyatakan kesiapan Iran untuk bekerja sama dengan negara-negara Islam di bidang industri nuklir. Kamalvandi mengatakan kerjasama nuklir Iran dengan negara-negara Islam bisa dilakukan guna membuka jalan bagi peradaban Islam yang baru. Kami siap bekerja sama dengan dunia Islam dalam pengembangan teknologi nuklir yang sejalan dengan kesejahteraan umat dan masyarakat Islam guna membuka jalan bagi peradaban Islam baru, kata Kamalvandi dalam sambutan memperingati kelahiran Nabi Muhammad, dikutip dari Sputnik Minggu 24 Oktober. Mengacu pada kesatuan kekuatan, Kamalvandi mencatat bahwa aset dunia muslim saat ini adalah hasil dari upaya para ilmuwan yang berkelanjutan. Dia juga membanggakan kemampuan Iran dalam hal pengembangan nuklir. Di sini kami, Iran, telah melakukan segala upaya untuk mencapai batas ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir dan terlepas dari semua sanksi permusuhan di arena internasional. Kami telah membuat langkah besar dalam industri nuklir, imbuh Kamalvandi. Sementara itu, Amerika Serikat, kata juru bicara Departemen Luar Negerinya, Ned Price, dan seluruh sekutunya percaya bahwa negosiasi untuk menghidupkan kembali rencana aksi komprehensif bersama yang juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran harus segera dilanjutkan. JCPOA yang diyakini bisa membuat Iran membatasi program nuklirnya dengan balasan pencabutan sanksi internasional telah hiatus pembahasannya sejak Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump menarik diri dari kesepakatan pada tahun 2018 lalu.